Inilah rumah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Inilah rumah kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua tiang lampu yang kita lewati ketika lewat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang putih, yang panjang, yang listrik, yang lampu. Nah, itu area adalah area tempat tinggalnya Nabi Muhammad ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah. Artinya rumahnya Sayyidah Khadijah itu di area sana, di area dataran tinggi sana. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka seperti yang kita ketahui bersama, mukjizat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir, maka salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu umminya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah, beliau itu didatangi oleh dua orang wanita istimewa. Yang pertama yang datang adalah Sayyidah Maryam, dan yang kedua Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun. Ya kan, ketika dalam keadaan melahirkan, maka Sayyidah Aminah itu tidak merasakan sakit sama sekali, nggak ada rasa sakit. Beda dengan ibu kita lahirin kita menjerit, ya kan? Kalau Nabi Muhammad lahir, Sayyidah Aminah nggak merasakan sakit sama sekali. Sayyidah Aminah itu baik-baik saja. Sayyidah Aminah hanya sebagai wanita yang baru pertama melahirkan, baru pertama hamil, maka wajar punya rasa khawatir bagaimana kondisi bayinya dan lain semacamnya. Tapi Allah Ta'ala memberikan kabar gembira dengan mendatangkan dua wanita istimewa, Siti Maryam dan juga Sayyidah Asia. Siti Maryam memberikan tahu kepada Siti Aminah, jangan khawatir, kata Siti Maryam, jangan khawatir. Aku dulu ketika aku melahirkan, maka aku itu dalam keadaan yang tidak punya siapa-siapa. Karena Sayyidah Maryam itu tidak punya suami, ya kan? Tidak pernah menikah, tapi bisa melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan tidak didampingi keluarga. Kalau Sayyidah Aminah masih dalam keadaan lindungan keluarga, masih punya rumah. Sementara Sayyidah Maryam tidak seperti itu. Sayyidah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, beliau itu di Sahra. Sahra itu di tempat tandus, nggak ada apa-apa dan hanya ada satu pohon kurma. Di bawah pohon kurma itu maka Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kata Sayyidah Maryam, kamu itu jangan khawatir, aku melahirkan Isa, aku dalam keadaan sementara engkau akan melahirkan yang lebih mulia dari anakku, yang lebih mulia dari Isa, pastinya engkau akan baik-baik saja, kata Sayyidah Maryam. Begitu pula kata Sayyidah Asia. Kata Sayyidah Asia, aku dulu memang punya suami ketika aku melahirkan anaknya Fir'aun, tapi suamiku, artinya suami dari suamiku itu bukan orang baik. Nah, anakku bukan orang baik. Ya. Ketika makanya orang-orang yang baik itu memelihara hati, artinya mendukung proses persalinan dari Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Aminah itu lahir, maka Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, di sampingnya itu kan ada Zamzam. Tahu nggak sumur Zamzam di mana? Enggak tahu. Di mana ya? Sumur kasih hadiah. Iya. Jadi sumur Zamzam, letak dari sumur Zamzam, tahu Multazam? Enggak tahu. Mustajam di Ka'bah. Multazam nggak tahu juga. Mustajam itu Antara pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad, tahu Hajar Aswad di pojok itu kan ya. Kita istilah. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu adalah Multazam. Jadi space antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Lurusnya dari Multazam ke arah sana dan lurusnya dengan makam Ibrahim arah pinggirnya, maka disitulah Zamzam. Sumber Zamzam, sumur Zamzam itu di sana. Dahulu tahun mungkin terakhir itu 2017. Terakhir 2017 itu masih ada tandanya hitam, buletan hitam. Sekarang udah nggak ada. Dahulu tahun keberapa itu masih ada sumurnya di sana. Terus lagi setelah ada sumurnya maka
diratakan tapi masih ada jalan masuknya ke bawah tahun kesekian begitu. Setelah itu ditutup total, tidak ada bekasnya sama sekali, cuman ada tanda hitam melingkar seperti itu. Dan sekarang sudah tidak ada tandanya apa-apa sama sekali. Itu sumur Zam-Zam ada di sana. Nah, ketika sumur Zam-Zam itu sempat mengalirnya itu sedikit. Mengalirnya sumur Zam-Zam itu sempat sedikit dari zamannya Nabi Nabi Ismail alaihissalam, maka sumur Zam-Zam itu sempat mengalir sedikit sekali, hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang ada di Mekah, tidak seperti sekarang. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, maka sumur Zam-Zam Allah Ta'ala keluarkan semua air sumur Zam-Zam seperti halnya yang kita tahu sekarang. Sumur Zam-Zam nggak akan pernah kering, meskipun kata ulama, andai semua lautan di dunia ini itu kering, maka semua manusia yang hidup di dunia itu akan bisa hidup dengan hanya mengandalkan sumur Zam-Zam. Bayangkan, 7 miliar orang itu akan hidup hanya dengan mengandalkan air dari sumur Zam-Zam, meskipun semua lautan di dunia ini itu dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga berkat mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung ini yang dinamakan dengan Jabal Abi Qubais. Ya. Jabal Abi Qubais itu adalah salah satu bentuk dari sumur representasi dari gunung-gunung. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atu jabalin, ada 7 gunung di dunia ini yang mana kategorinya termasuk gunung-gunung surga. Di antaranya kalau yang ada di Mekah itu Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah nggak bisa dinaiki. Dahulu Jabal Abi Qubais itu menjadi tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil semua manusia. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan seperti yang ada dalam Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Kata Allah Ta'ala, ya Ibrahim, panggil semua manusia untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, gimana ceritanya saya manggil? Dahulu kan nggak ada HP, ya kan? Nggak ada broadcast, nggak ada WhatsApp, ya kan? Chatting di grup, nggak ada. Bagaimana caranya? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana caranya saya memanggil semua manusia? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alaikan nida wa alainal balagh." Kata Allah Taala, Ibrahim, kamu tinggal teriak aja. Teriak aja, aku yang akan sampaikan teriakan kamu kepada orang-orang yang sudah hidup ataupun mereka yang masih belum hidup, kepada kita semua. Makanya kata para ulama, siapapun orangnya yang pernah dalam hidupnya dia pernah melihat Ka'bahnya Allah Ta'ala, baik itu melaksanakan haji ataupun umrah, maka bisa dipastikan dahulu ketika Nabi Ibrahim memanggil kita yang masih ada dalam alam barzakh, itu kita menjawab panggilannya Nabi Ibrahim. Insyaallah. Jadi berapa kali kita menjawab panggilannya Nabi Ibrahim, maka sesuai dengan jawaban kita akan melihat Ka'bahnya Allah Ta'ala. Kita akan melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali ke sini, maka ya berdoa saja semoga dahulu kita tidak hanya menjawab sekali panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita menjawabnya berkali-kali. Amin. Nantinya sebelum kita meninggal, Allah Ta'ala sempatkan lagi, kembalikan lagi kita. Ini Jabal Abi Qubais, yang kalau orang-orang dahulu itu naik ke atasnya hanya untuk mengikuti panggilannya Nabi Ibrahim, memanggil saudara-saudaranya. Ya, memanggil, kan biasanya ada kan, tolong ya nanti di Mekah panggil saya. Ada kayak gitu, ya kan? Nanti nama saya dipanggil ya di sana. Panggil di mana? Teriak-teriak di Ka'bah. Enggak, bukan gitu. Ya kan? Jadi kalau dahulu orang-orang itu naik ke jabal ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sekarang ya tinggal didoakan di dekat Ka'bah saja. Ya kan? Kalau sekarang tinggal didoakan di sana. Panggil orang-orang yang mintakan pada Allah Ta'ala, sebutkan nama-nama orangnya yang yang kita inginkan, yang kita doakan, semoga bisa cepat sampai ke tempat ini. Dan Jabal Abi Qubais ini juga menjadi salah satu tempat mukjizatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membelah bulan, pernah dengar ceritanya? Ya, pernah.
Ketika Nabi Muhammad membelah bulan, maka salah satu pecahan bulan tersebut ditaruh oleh Nabi Muhammad di atas Jabal Abi Qubais. Ya, pecahan bulan tersebut ditaruh di Jabal. Hah? Sini, membelahnya Ya, di di sini. daerah sini. Jadi Nabi Muhammad kan ditanyakan apa namanya, di challenge, ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy Iya. untuk memecah bulan, dan salah satu pecahan dari bulan tersebut, artinya separuh dari bulan tersebut ditaruh di atasnya Jabal Abi Qubais, satunya lagi ditaruh di atas Jabal Marwah, As-Safa, Marwah kan sebelah sana. Nah, jadi sekarang nggak ada orang yang bisa naik. Kalau dahulu orang-orang pada naik ke sini. Iya, karena ini adalah salah satu gunung yang luar biasa. Belakang, ini kan gunung ini. Gunung awalnya. Tapi atasnya dijadikan rumah. Bukan kok dicor bawahnya sampai meninggi seperti itu, tidak. Jadi ini gunung karena apa namanya, dijadikan rumah. Dan ini rumahnya siapa, tahu nggak? Hah? Salah satu apa bahasanya? Kausar itu apa? Kaisar Raja. Istana. Nah, salah satu istana Raja Saudi itu ini. Ini salah satu. Iya, siapapun Rumah dinas ya kalau rumah dinas, betul, rumah dinas. Jadi siapapun rajanya ketika ke Mekah, nanti di sini. Artinya di Mekah itu banyak sekali apa namanya, rumah dinas. rumah dinasnya itu banyak Rumah dinas. di Mekah. Tapi yang dekat dengan Haram cuma itu, yang dekat dengan Haram aja. Jadi nanti kalau bulan Ramadan biasanya Asyurul Awakhir 10 belakang, Raja Salman akan ada di sini. Iktikaf. Ya? Iktikaf.